Insyaallah kita lanjutkan madrasah juz amma dan hari ini kita memasuki surat Quraisy. Surat Quraisy, surat yang urut-urutannya nomor 106 dan juga disebut dengan surat Li'ilaf. Surat Li'ilaf. Surat ini diberi nama surat Quraisy karena di dalamnya disebutkan satu suku yaitu suku Quraisy dan juga disinggung sebagian keadaan suku Quraisy. Kemudian min maqasidis surah, di antara tujuan surat ini adalah Allah mengingatkan penduduk Mekah bahwa Allah telah memberikan kepada mereka nikmat berupa rezeki, makanan dan juga rasa aman dari ketakutan. Kemudian di antara tujuan surat ini Allah memberikan peringatan supaya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah sangat banyak dan Allah menyelamatkan dari bencana. Kemudian surat ini ada dua pendapat, jumhur kebanyakan ulama berpendapat makkiyah, yaitu turun pada periode Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebagian ulama diantaranya Al-Dhahhak dan Ibnu Sa'ib berpendapat surat ini adalah Madaniyah, turun pada periode Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa surat Quraisy dengan surat sebelumnya surat apa? Surat Al-Fil itu adalah satu surat karena kisahnya itu bersambung. Tapi kebanyakan ulama berpendapat Al-Fil dengan surat Quraisy adalah dua surat, walaupun ceritanya itu nyambung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf. Karena kebiasaan suku Quraisy, yaitu kebiasaan mereka mengadakan rihlah, perjalanan pada syita, musim dingin, was-sayf, dan musim panas. Mari kita lihat tafsir ayat ini dulu. Di situ antum lihat ada li'ilafi, ada li'ilaf. Itu jar dan majrur. Ada lam, li, kemudian ada ilaf, jar dan majrur. Nah, itu maknanya apa? Para ulama mengatakan bahwa itu ada beberapa pendapat. Di antaranya yaitu li'ilaf. Li'ilaf itu al-ilfu wal-i'tiyad, kebiasaan dan keterbiasaan. Kebiasaan dan keterbiasaan, atau lam dulu, li'ilaf. Ada tiga pendapat kata Ibnul Jauzi di dalam tafsirnya Zadul Masir. Yang pertama-tama li'ilaf itu berhubungan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu apa? Sebelumnya Allah menghancurkan pasukan bergajah, ya kan? Allah menjadikan mereka seperti daun dimakan ulat. Nah, semua itu dilakukan oleh Allah karena kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan pada musim dingin dan musim panas supaya mereka tetap aman, supaya mereka tetap bisa melaksanakan perjalanan. Jadi ini berhubungan dengan yang sebelumnya. Jadi semua yang dilakukan oleh Allah kepada pasukan bergajah itu karena Allah hendak melindungi Quraisy supaya mereka tetap aman, supaya mereka tetap bisa mengadakan perjalanan pada musim dingin ataupun musim panas, yaitu mausulah bima qablaha. Lam itu disambungkan dengan ayat yang sebelumnya. Nyambung apa enggak? Nyambung ya. Ini pendapat mayoritas ulama. Jadi li'ila fi Quraisyin itu kalau diartikan ya, Allah membinasakan pasukan bergajah
Disebabkan agar Quraisy itu tetap aman dan bisa melanjutkan kebiasaan mereka mengadakan perjalanan dagang musim dingin dan musim panas. Jadi semua yang Allah lakukan itu demi Quraisy, ya. Itu yang pertama. Ini adalah pendapatnya Al-Farra dan mayoritas ulama jumhur. Kemudian makna yang kedua itu lamut ta'ajjub. Kalau tadi itu namanya lam ta'lil, sebab, karena. Kalau ini lam ta'ajjub, yaitu berupa keheranan. Maksudnya itu i'jabu li'ila fi Quraisy rihlatash syita was-sayf wa tarkihim ibadata rabbi hadzal bait. Hendaklah kamu heran terhadap Quraisy itu. Bagaimana Quraisy itu? Mereka oleh Allah dimudahkan untuk mengadakan perjalanan musim dingin, musim panas, tapi mereka meninggalkan menyembah Allah. Tapi mereka menyekutukan Allah. Jadi ini lam ta'ajjub, keheranan. Ya. Heranlah kamu terhadap kebiasaan Quraisy yang bisa tetap berdagang musim dingin, musim panas, tapi mereka malah meninggalkan ibadah kepada Tuhannya Ka'bah, Tuhan yang punya Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi heranlah kamu kepada Quraisy, diberi nikmat banyak tapi tetap syirik. Nah, gitu ya. Itu pendapatnya Al-A'mash dan Al-Kisai. Kemudian pendapat yang ketiga, ini juga lam ta'lil. Lamnya itu adalah sebab, karena. Tapi karenanya itu bersambung dengan yang setelahnya. Kalau tadi yang pertama bersambung dengan apa? Yang sebelumnya. Ini bersambung dengan yang setelahnya. Anna ma'naha muttasilun bima ba'daha. Maknanya itu, lamnya itu bersambung dengan yang setelahnya. Itu setelahnya itu falyabudu rabb hadzal bait liilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya. Hendaklah orang-orang Quraisy itu menyembah Allah, Tuhannya Ka'bah. Karena apa? Karena Allah memberikan kepada mereka nikmat yang banyak. Di antaranya Allah memudahkan mereka untuk mengadakan rihlah, safar, dagang, musim dingin dan musim panas. Jadi maksudnya, ya, wahai orang Quraisy, kamu itu oleh Allah sudah diberi nikmat yang banyak. Kamu bisa safar, aman. Bahkan kalau di tengah jalan ada orang ganggu, itu mereka bilang, nahnu ahlu haramillah, kami adalah penduduk Mekah, tanah suci Mekah, maka tidak ada orang berani ganggu. Artinya mereka oleh Allah dijamin, diberi keamanan. Wahai Quraisy, karena itu maka hendaklah kamu menyembah Allah Rabbul Bait, Tuhannya Ka'bah. Dan ini kata Az-Zajjaj, pendapat ini adalah pendapat yang paling baik menurut ahli nahwu. Jadi ulama ahli nahwu, ahli gramatika bahasa Arab, itu paling cocok dengan pendapat yang ketiga. Artinya apa tadi yang ketiga? Ya, berhubungan dengan yang setelahnya. Sembahlah Allah, Tuhannya Ka'bah, karena kamu oleh Allah diberi jaminan keamanan. Kamu bisa safar, dagang, musim dingin, musim panas, seperti itu. Dan itulah namanya tafsir, dan semuanya benar, dan semuanya saling melengkapi. Alhamdulillah. Itu tentang lam, li'ilafi. Kemudian yang kedua, ilaf. Ilaf itu maknanya apa? Ilaf itu maknanya dua. Li'ilafi. Kalau di terjemahannya antum apa li'ilafi itu? Kebiasaan ya. Rata-rata diterjemahkan kebiasaan, yaitu al-ilfu wal-i'tiyad. Jadi al-ilaf, al-ilfu wal-i'tiyad, karena kebiasaan Quraisy. Karena kebiasaan Quraisy melakukan perjalanan dagang musim dingin dan musim panas. Makna yang kedua, al-ilaf, itu maknanya adalah al-i'tilaf. Karena persatuan orang Quraisy, demi persatuan orang Quraisy, karena solidaritas orang Quraisy, ya. Karena persatuan, kekuatan dan keharmonisan orang-orang Quraisy yang menjadikan mereka punya kedudukan wibawa di antara bangsa Arab. Dan dua-duanya maknanya itu benar. Ya, li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang Quraisy. Yang kedua karena persatuan dan kedudukan orang-orang Quraisy. Itu tafsir li'ila fi. Kemudian berikutnya lagi adalah Quraisy. Siapa Quraisy itu? Quraisy itu siapa? Quraisy, wa amma Quraisy fahum waladu An-Nadhr bin Kinanah.
Ya, Quraisy ini anaknya An-Nadhr bin Kinanah. Semua yang tidak dilahirkan dari jalur An-Nadhr maka bukan Quraisy. Jadi Quraisy kalau diurut ke atas ya, itu sampainya mentoknya kepada An-Nadhr bin Kinanah. Itu anak keturunannya namanya suku Quraisy. Sebagian ulama berpendapat tidak, justru dari bawahnya Fihr bin Malik bin An-Nadhr. Jadi bukan ketemunya di An-Nadhr, ketemunya malah di bawahnya Fihr bin Malik bin An-Nadhr. Itu keturunannya namanya suku Quraisy. Ya, dan di antara bangsa yang menjaga nasab itu adalah bangsa Arab. Dan di dalam Islam itu dianjurkan menjaga nasab, bukan untuk nyombong-nyombongkan nasab, tapi untuk menyambung tali silaturahmi. Itu Nabi bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Hendaklah kamu belajar nasab untuk menyambung tali silaturahmi. Jadi belajar nasab itu untuk nyambung silaturahmi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu kan punya anak. Anaknya berapa? Nabi Ibrahim berapa anaknya? 2 ya. Ismail dan Ishak. Nah, yang dipilih oleh Allah itu dari keturunan Ismail. Keturunan Ismail itu yang dipilih namanya Kinanah. Wastafa Quraisy min Kinanah. Itu Kinanah punya anak keturunan. Yang dipilih adalah Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Quraisy punya anak keturunan. Yang dipilih oleh Allah adalah Bani Hashim. Bani Hashim punya anak keturunan. Wastafani min Bani Hashim. Yang dipilih adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi itu nasabnya nasab yang paling afdal. Nasab yang paling afdal. Nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita lanjut, ya, Quraisy, apa sih maknanya Quraisy itu? Apa maknanya Quraisy? Itu para ulama ahli tafsir membahas sampai detail. Quraisy, kenapa diberi nama Quraisy? Itu setidaknya ada 3 alasan. Kenapa Quraisy itu diberi nama Quraisy? Alasan yang pertama, wa innama summu Quraisyan litijaratihim wa jam'ihim al-mal. Mereka dinamakan Quraisy itu karena kebiasaan mereka berdagang dan mengumpulkan harta. Jadi mereka suka dagang, suka mengumpulkan uang, cari duit. Itu diambil dari kata-kata al-qarsyu. Al-qarsyu yaitu al-kasbu, penghasilan. Jadi ini makna yang pertama. Apa tadi maknanya? Yaitu kebiasaan mereka itu berdagang, cari uang, cari kerja. Berarti di sini maksudnya orang Quraisy itu mempunyai ciri aktivitas ekonomi. Ya, mereka itu punya ciri khas, mereka aktif dalam bidang ekonomi, bahkan antar negara. Jadi kalau sudah dagang sampai antar negara. Nanti kita bahas ya, ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Jadi orang-orang Quraisy tidak hanya bergantung pada pertanian, tidak hanya bergantung pada peperangan, tapi mereka juga berdagang. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, Muawiyah pernah bertanya kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, lima summiyat Quraisyun Quraisyan. Kenapa Quraisy itu diberi nama Quraisy? Apa alasannya? Waqala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bidabbah takunu fil bahr yuqalu laha al-Quraisy. La tamurru bi syai'in minal ghasti was-samini illa akalathu. Ini salah satunya. Ya. Quraisy diberi nama Quraisy karena ada seekor binatang di laut namanya Quraisy. Jadi di laut ada binatang namanya Quraisy. Dan sifat binatang itu tidak melewati sesuatu apapun, yang keras, yang lembek, semuanya akan dimakan. Jadi binatang di laut, ya, wetok apa ae dipangan kabeh. Ya, itu. Kemudian sahabat Ibnu Abbas mengumandangkan syair, wa Quraisyun hiyallati taskunul bahra biha summiyat Quraisyun Quraisyan. Quraisy adalah yang tinggal di lautan, dan karena binatang itulah Quraisy dinamakan sebagai
Quraisy. Suku Quraisy dinamakan Quraisy gara-gara binatang di laut. Gimana tadi binatangnya? Binatang di laut ya, melewati apapun semuanya dimakan, dipangan kabeh ya. Nah, berarti maknanya di sini adalah Quraisy itu adalah kelompok yang kuat, yang dominan, yang berpengaruh kayak binatang laut tadi. Jadi mereka cari sing cocok iki Quraisy apa? Oh, binatang laut iku kabeh dipangani kabeh. Nah, itu yang cocok diberi nama Quraisy. Karena Quraisy itu yang mampu mengalahkan, menguasai dan memakan siapapun yang dihadapi. Ekonomi Quraisy menang, kekuasaan Quraisy menang, kepemimpinan Arab Quraisy menang. Tapi zaman itu. Sekarang tinggal apa? Tinggal kenangan ya. Jadi Quraisy dulu itu hebat sampai diberi nama Quraisy gara-gara kehebatannya. Yang ketiga, waqala Ibnul Ambari qala qaumun summu Quraisyan bil iqtirash wa huwa wuqu'ur rimah ba'daha ala ba'd. Yaitu sebagian ulama mengatakan mereka diberi nama Quraisy karena mereka itu al-iqtirash, yaitu saling beradu atau bertumbuknya tombak satu sama lain. Ya. Jadi tombak itu kan dilemparkan, saling tumbuk-tumbukan akhirnya tombak itu. Jadi Quraisy dinamakan seperti ini karena Quraisy itu mempunyai kekuatan militer. Ya, punya kekuatan militer, punya keberanian, sehingga seakan-akan kayak apa? Kayak tombak yang selalu dilempar, ya, sehingga tombaknya menjadi bertumbuk-tumbuk, dilempar terus. Jadi itu inti kenapa Quraisy diberi nama Quraisy. Kalau kita ringkas, yang pertama-tama karena faktor ekonomi, yaitu Quraisy adalah pedagang yang ulung. Yang kedua adalah karena faktor kekuasaan, yaitu Quraisy itu kuat dan menguasai bangsa Arab, kayak hewan laut tadi. Kemudian yang ketiga karena faktor militer, yaitu Quraisy itu pemberani dan kuat dalam pertempuran. Karena itu maka perlu Quraisy harus kembali lagi seperti zaman dulu. Suku Quraisy itu banyak ya. Di mana-mana di Saudi juga banyak suku Quraisy. Tapi ya mereka sudah tidak seperti dulu lagi. Kemudian berikutnya li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Yaitu kebiasaan mereka mengadakan rihlah perjalanan pada musim syita. Syita itu musim dingin. Para ahli tafsir menyebutkan wa ilal Yaman fi syita li syiddati bardisyam. Jadi kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman. Jadi kalau musim dingin ke Yaman, karena di Yaman itu kalau musim dingin cuacanya enak dan perdagangan ramai. Kemudian wa kanu yakhrujuna ila Syam fi shaif. Sementara kalau musim panas ke negeri Syam. Syam itu negeri mana? Syam itu 4 negeri yang sudah dipecah ya. 4 negeri yang sudah dipecah. Dulu 1 negeri Syam, yaitu Palestina, Lebanon, Suriah dan Yordania. Itu dulu negeri 1, Syam namanya. Syam itu beda dengan paman Sam ya. Tidak sama, itu negeri Syam. Itu dulu 1. Nah, di negeri Syam itu kalau musim panas cuacanya enak dan perdagangan juga ramai. Sementara kalau musim dingin terlalu dingin di negeri Syam itu. Sehingga yang cocok ke negeri Yaman. Coba antum bayangkan. Itu semenjak dahulu kala mereka sudah berdagang antar negara. Yaman, Syam itu tidak dekat, jauh. Kemudian ada juga yang menafsirkan, itu jumhur ulama tafsirnya seperti itu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan, kanu yashtuna bi Makkah wa yusayyifuna bi Thaif. Nah, mereka dulu itu kalau musim dingin berada di Mekah. Kalau musim panas ke Thaif. Dan ini sampai sekarang masih dilakukan ini. Jadi orang-orang di Arab Saudi kalau musim dingin, kalau musim panas pergi ke Thaif. Sehingga mereka punya villa-villa di Thaif. Itu kalau musim panas di Thaif itu enak untuk berlibur. Tapi kalau dingin enak di Mekah. Dan ini berlanjut sampai sekarang. Kemudian sebelum kita membahas lebih lebar tentang rihlah ini, ada baiknya juga kita bahas tentang masalah Quraisy tadi. Quraisy kan suku yang mulia ya, suku yang mulia. Setelah datangnya Islam, Rasulullah Muhammad SAW itu menekankan bahwa kemuliaan tidak cukup hanya dengan nasab. Kemuliaan harus dengan takwa. Ya, surat
Al-Hujurat ayat nomor 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Asal usul manusia satu, Nabi Adam dan ibunda Hawa, podo kabeh. Dari Adam dan Hawa ini Allah melahirkan anak keturunannya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, macam-macam warna kulitnya beda, ada bangsa Arab, ada bangsa Asia, ada bangsa Eropa, macam-macam. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya kamu saling membanggakan, supaya kamu saling menyombongkan, gitu ya. Gimana ayatnya? Lita'arufu, supaya kamu saling mengenal, saling berinteraksi, saling bekerja sama. Jadi bukan malah apa? Bangga-banggakan. Saling mengenal, berinteraksi, bekerja sama. Lalu oleh Allah ditegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan ini di antara misi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini saya kumpulkan riwayat-riwayat yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya kita memahami bahwa Islam datang itu memberantas kebanggaan terhadap kelompok, suku, bangsa atau apapun, tidak ada. Yang dibanggakan hanya satu, Islam, takwa Allah. Dan kita belajar nasab ini adalah untuk nyambung tali penting, dan orang Indonesia sangat nasab. Sehingga antum kalau diurut ke atas, bapaknya antum kenal ya, dikenal kan? Bapaknya bapak, kakek masih dikenal kan? Atasnya lagi masih hilang, sudah hilang, masih hilang. Berarti nasabnya antum sampai nang ini kakek, di atas kakek sudah lepas nasabnya antum. Karena perlu belajar apa? Nasab, supaya tahu, oh ini sik dulurku, ini sik familiku. Sehingga kalau orang Arab itu punya namanya marga. Itu dengan marga kita tahu ini keluarga besar saya. Ada marga yang di bawah, ada marga yang lebih di atasnya lagi, sehingga keluarga semakin besar. Tapi untuk apa? Nyambung silaturahmi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada hadis, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentukmu, Allah tidak memandang hartamu, tapi yang Allah pandang adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Gusti Allah gak ndelok sapa awakmu, sing didelok apa amalmu, kaya apa atimu. Bahkan ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan, pada hari-hari tasyrik, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu kalau hari tasyrik berarti berada di Mina. Ya, jamaah haji kumpul kabeh, semuanya hadir 100.000 sahabat lebih. Nabi berkhutbah panjang lebar. Di antara isi khutbahnya Nabi adalah, ayyuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahid. Ketahuilah, sesungguhnya Rabbmu adalah satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna abakum wahid, dan sesungguhnya bapakmu satu, nenek moyangmu satu. Siapa dia? Nabi Adam. Ya. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Ketahuilah, tidak ada keutamaan orang Arab atas orang ajam non Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Tidak ada keutamaan orang ajam non Arab atas orang Arab. Wala li aswad ala ahmar. Tidak ada keutamaan orang kulit hitam, ya, bangsa Afrika, dan orang kulit merah, bangsa Persia. Wala li ahmar ala aswad. Tidak pula ada keutamaan orang kulit merah atas orang kulit hitam, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Yang membedakan hanya takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Lalu Nabi bilang apa? Ala hal ballaghtu? Wahai sahabat, aku sudah menyampaikan ya, aku sudah menyampaikan. Qalu bala ya Rasulullah, ya Rasul, Anda telah menyampaikan ya Rasulullah. Fal yuballighi syahidul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ka ono bangga-banggaan nasab, ka ono bangga-banggaan garis keturunan. Tolong sing hadir sampai nonang kene sing gak hadir. Sampai kayak gitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampaikan ini, ya Rasulullah, saya sudah menyampaikan. Kemudian juga itu hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih.
Ada juga redaksi wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad. Tidak ada keutamaan orang kulit putih atas kulit hitam, tidak pula orang kulit hitam atas orang kulit putih kecuali illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. An-nasu min Adam wa Adam min turab. Sesungguhnya manusia itu berasal dari Nabi Adam dan Nabi Adam dari tanah. Ya kan kadang ada bangga-banggaan kan, kulit putih dengan kulit hitam. Itu orang-orang Eropa itu luar biasa bencinya dengan orang kulit hitam. Bahkan dulu mereka dianggap sebagai budak lebih rendah daripada binatang, orang kulit hitam. Dan Islam datang itu memberantas yang seperti itu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abu Dzar, "Undur fa innaka lasta bi khairin min ahmar wala aswad illa an tafdulahu bitaqwa." Wahai Abu Dzar, perhatikan, kamu tidak lebih baik dari orang kulit merah, tidak pula lebih baik dari orang kulit hitam, kecuali kalau kamu melebihi mereka dalam takwa. Kalau tidak, kamu tidak lebih baik dari mereka. Walaupun kamu orang Arab, walaupun kamu dari suku Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, kullukum banu Adam, kamu semua adalah anak keturunan Adam. Wa Adam khuliqa min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Wala yantahiyanna qaumun yafkharuna bi abaihim aw la yakununna ahwan 'ala Allah minal ji'lan. Hendaklah kaum-kaum itu berhenti membanggakan nenek moyangnya. Atau kalau tidak berhenti, maka Allah jadikan mereka lebih hina di sisi Allah daripada ji'lan. Ji'lan itu apa? Kumbang. Atau kalau bahasa kita kecoa. Kalau kamu masih bangga-banggakan nenek moyangmu, maka kamu di sisi Allah lebih hina daripada ji'lan. Itu kumbang. Kalau kita cari di terjemahan kumbang. Atau gampangnya wis serangga lah, wis kecoa lah. Kamu lebih hina dari kecoa. Kalau kamu bangga-banggakan apa? Banggakan nenek moyangmu. Demikian. Kemudian juga itu semuanya hadis sahih ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha qad adhaba ankum ubbiyata al-jahiliyah wa ta'adumaha bi abaiha." Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kamu membangga-banggakan nenek moyang, membangga-banggakan golongan. Sudah dihilangkan oleh Allah, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi membanggakan garis keturunan. Lalu katanya Nabi, "Fannasu rajulan." Sekarang manusia terbagi menjadi dua. Lah kita termasuk yang mana ini? Ya, manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, rajulun barrun taqiyun karimun 'ala Allah. Yang pertama adalah orang yang berbakti, yang bertakwa, yang mulia di sisi Allah. Yang kedua adalah wafajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah. Orang yang kriminal, yang celaka, yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membacakan firman Allah surat Al-Hujurat tadi, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Kemudian Nabi mengatakan, "Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum." Jadi manusia hanya ada dua kelompok. Yang pertama kelompok apa tadi? Orang yang berbakti, bertakwa, yang mulia di sisi Allah. Jadi kalau ingin mulia di sisi Allah, jadi orang berbakti, jadi orang bertakwa. Yang kedua adalah orang yang fajir, ahli maksiat, orang yang kriminal, ya, orang yang syaqi, yang celaka, yang dia hina di sisi Allah. Jadi yang dilihat bukan garis keturunannya, yang dilihat bukan nasabnya, tapi takwa atau tidak takwa. Kemudian juga sahabat Abu Dzar itu pernah ditegur oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia punya budak, budaknya itu berbuat salah. Lalu oleh sahabat Abu Dzar dicela dengan ibunya. Jadi ibu dicela. "Oh, anjene kon iki ibumu iku." Nah, gitu kan. Jadi mencela siapa? Mencela garis keturunan, mencela ibunya. Lalu Nabi marah. "Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah." Wahai Abu Dzar, kamu adalah orang yang di dalam dirimu masih ada unsur-unsur jahiliyah.
Langsung Abu Dar tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah. Rasulullah bilang, wahai Abu Dar, mereka adalah hum ikhwanukum, ja'alahumullah tahta aidikum. Mereka itu adalah saudaramu. Cuman kebetulan Allah jadikan dia menjadi budakmu. Mereka saudaramu. Fa'at'imuhum mimma ta'kulun. Berilah mereka makan seperti yang kamu makan. Jadi kalau kamu makan jangan beda-bedakan. Apa sing kon pangan, budakmu kayak ono mangan juga koyo ngono. Walbisuhum mimma talbasun. Berilah mereka pakaian seperti yang kamu pakai. Ya, lek kon gawe pakaian apa, budakmu kayak ono pakaian sing koyo ngono. Dan jangan kau berikan mereka beban-beban yang mereka tidak mampu. Dan kalau kamu memberi tugas mereka, bantu mereka. Langsung sahabat Abu Dar mengamalkan ini. Sehingga kalau sahabat Abu Dar pakai pakaian apa gitu, budaknya diberi pakaian yang sama. Sampai orang-orang heran, hei Abu Dar, lu ini budak, kok podok lambene? Iya, soalnya Nabi berkata kepadaku seperti itu. Jadi sahabat Abu Dar memahami secara tekstual. Pokoknya kamu pakai baju apa, budakmu harus pakai baju seperti itu. Jadi kembaran karo budak. Itu diamalkan oleh sahabat Abu Dar. Walaupun sahabat yang lain tidak sependapat ya dengan pemahaman seperti itu. Sehingga sahabat Abu Dar itu akhirnya crash dengan para sahabat. Karena beliau punya pemahaman yang berbeda dengan pemahaman sahabat yang lain. Jadi sahabat Abu Dar punya pemahaman bahwa orang kaya itu harus bantu orang miskin. Orang kaya tidak bisa masuk surga kalau tidak bantu orang miskin. Sehingga selama ada orang kaya, selama ada orang miskin, maka seakan-akan orang kaya terhalangi masuk dikekno. Ya, luar biasa. Sampai akhirnya sahabat Abu Dar mengasingkan diri di padang pasir di Rabdah dan mati di sana seorang diri dengan memegang apa? Memegang teguh prinsipnya. Ya, dan masih banyak lagi di sini sebenarnya. Contoh-contohnya termasuk ketika Nabi itu Fathu Makkah. Pada waktu Nabi menaklukkan kota Makkah, di sana ada sahabat-sahabat, ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang top-top. Kemudian Nabi masuk ke dalam Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Yang diajak masuk ke dalam Ka'bah siapa oleh Nabi? Ya, di sana ada sahabat top-top padahal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang diajak masuk siapa? Yang diajak masuk Usama bin Zaid. Kemudian Bilal Al-Habashi, kemudian Utsman bin Talha, juru kunci. Yang diajak masuk para budak dan anaknya budak. Ini seakan-akan Nabi memberikan pesan. Islam tidak membeda-bedakan manusia. Boleh jadi budak lebih mulia dari orang yang nasabnya paling agung. Allahu Akbar. Belum tuntas ini. Dan insya Allah hari Kamis depan kita libur satu ya. Kamis depan pas hari Arafah kan. Biar kita fokus hari Arafah dan kita ketemu lagi setelah Idul Adha nanti. Monggo kita baca surat Quraisy dan kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أصحاب القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن العالمين به العاملين بما فيه الذين هم أهلك وخاصتك اللهم ارزقنا الصحة والعافية والثبات والاستقامة وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته